Sama-sama. Kita agungkan Tuhan, kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion nomor 1. Bapa di surga, Bapa yang begitu mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan memberkati kami. Kami rindu untuk mendengarkan pekabaran Tuhan melalui hamba-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya nyata dalam kehidupan kami Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat mengagungkan Allah melalui ayat responsoria yang terdapat dalam buku Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan membacakan ayat 1 dan ayat yang ganjil. Jemaat akan membaca ayat yang genap dan pada ayat terakhir ayat 6 kita bersama-sama. Mazmur 128 ayat 1 hingga ayat 6. Bila mana sudah ketemukan, mari kita berdiri bersama-sama untuk membacanya. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jemaat, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jemaat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Sama-sama, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kita akan menyanyi lagu Sion nomor 239, Aku Mau Menjadi Milikmu.
Kita bertelut, kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari Sabat ini kami bersyukur padamu oleh karena kami dapat nafas kehidupan kembali setelah kami tidak sadar dalam istirahat kami malam tadi, dan tiba di tempat ini oleh karena kasih-Mu. Kami datang dari jam atau saat sekolah Sabat sampai pada saat ini hanya untuk datang kepada Tuhan. Dan kami sadari kami adalah orang berdosa. Itu sebabnya juga kami memohon Engkau mengampuni kami. Pada saat kami memohon ini Tuhan, Engkaulah memeriksa hati kami masing-masing. Dan pada saat kami mengucapkan dalam hati kami masing-masing bahwa kami ingin Engkau ampuni, kami memiliki kepercayaan bahwa Engkau pasti mengampuni kami. Karena untuk itulah Yesus, anak Allah itu telah mati. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan, untuk ibadah kami pada hari ini, melalui firman yang telah disiapkan, melalui Bapak Gesagala. Kami percaya bahwa apa yang telah disiapkannya, Roh Kudus telah menyiraminya di rumah, di tempat dia, saat dia memikirkan firman Tuhan yang mau disampaikan, yang telah menggugah hatinya dan akan membakar jiwa kami untuk lebih semangat setia kepada Tuhan. Kami percaya kata-kata Tuhan yang masuk dalam pikirannya yang akan diungkapkan kepada kami semuanya. Kami berdoa Tuhan agar dalam ibadah ini pun segala kuasa kejahatan dapat pergi dari ruangan ini, agar kami dapat berkonsentrasi mendengar firman Tuhan di tengah-tengah begitu banyaknya gangguan yang mungkin dapat membuat kami tidak mendengar Engkau berbicara. Engkau kiranya memberkati kami satu persatu, menjaga ketenangan satu persatu, sehingga kami memiliki pengalaman ibadah yang menyenangkan pada hari Sabat ini, karena ini adalah hari yang spesial yang Tuhan telah ciptakan bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang berkekurangan baik di dalam kesehatan, yang mungkin kami masih mengingat sampai pada saat ini adalah Opung Tio Singapura. Engkau berkati dia dengan sukacita atau damai sejahtera daripada Tuhan di tengah penderitaannya. Karena kami ketahui dan kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Tetapi di atas segala sesuatunya kami harus percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kami memohon pada Tuhan, biarlah kehadiran-Mu dapat dirasakan, baik-baik keluarga. Demikian juga kami mendengar mereka yang berduka, keluarga besar Perangin-Angin. Engkau memberkati di dalam hiburan yang tiada taranya bersumber dari surga menjadi bahagian mereka. Dan mereka yang lain yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Kami tahu Engkau lebih mengetahui daripada kami. Kami hanya datang kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Engkau akan melaksanakan apa yang Engkau telah rencanakan, dan tidak satu pun akan ditangguhkan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Di atas segala sesuatu ini, kami persembahkan hidup kami. Permohonan dan ucapan rasa syukur ini hanya melalui nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.
Pada hari Sabat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh sebab ada beberapa lagu spesial yang akan disampaikan. Sebelum khotbah untuk anak-anak, lagu spesial yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Jeremias Kompas. Yang kedua akan disampaikan oleh keluarga besar Manweke. Kesempatan ini kami berikan kepada Bapak Jeremias Kompas. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan lagu spesial dari keluarga besar Manweke. Mari kita dengar pekabaran dalam lagu yang akan disampaikan. Selamat sahabat saudara kasih. Selamat kita berjumpa kembali. Saya mantan jemaat IPH, tapi karena lain hal menjadi jemaat di Merbabu. Karena itu jemaat kesayangan, karena kejadiannya sama. Di sana diresmikan, saya dibaptis. Pujian pagi ini adalah untuk memperkuat kita. Saya lihat rambut-rambut putih sudah banyak. Mudah-mudahan lagu ini memberikan kekuatan. Kaulah segalanya, oh Tuhanku, Kau sumber hidupku. Ku tak berdaya apapun tanpa kasih-Mu. Engkau perisaiku, Tuhan gembalaku, selama-lamanya. Yesus yang terindah di dalam hidupku ini, abadi kasih-Mu kepadaku selama hidupku. Semua kehidupan di tangan Tuhan, di jalan-Mu ku akan selamat. Kaulah segalanya, oh Tuhanku, Engkau terang hidupku. Ku kan melangkah di jalan yang tak pasti. Engkau perisaiku, Tuhan gembalaku, selama-lamanya. Yesus yang terindah di dalam hidupku ini, ku serahkan padamu, pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Semua kehidupan di firman-Mu, dalam terang-Mu ku bercahaya. Yesus yang terindah di dalam hidupku ini, abadi kasih-Mu kepadaku selalu ku rasakan. Semua kehidupan di tangan Tuhan, di jalan-Mu ku akan selamat. Yesus yang terindah di dalam hidupku ini, ku serahkan padamu, pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Semua kehidupan di firman-Mu,
dalam terang-Mu ku bercahaya, di jalan-Mu ku akan selamat, dalam terang-Mu ku bercahaya. Amin.
Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan cerita anak-anak yang akan dibawakan oleh Ibu Sagala. Pada anak-anak, mari datang ke depan untuk mendengarkan khotbah anak-anak. Silakan duduk yang manis. Mungkin boleh geser ke sini Kim, nggak usah terlalu jauh, boleh agak maju ke sini. Selamat sahabat anak-anak. Siapa yang senang pada sahabat ini? Siapa yang sahabat ini lagi sedih? Ada yang lagi sedih? Dedek lagi senang? Oke, tentunya kalau hari sahabat semua anak-anak harus senang, karena kita setiap sahabat pergi kemana? Ke gereja. Oke. Pada sahabat ini tante akan bercerita tentang sebuah botol yang misterius. Wih, apa itu misterius ya? Siapa yang tahu misterius? Apa Rachel? Kita akan belajar sebuah botol yang misterius. Pada zaman dahulu kala, tinggallah suatu keluarga nabi. Tahu nabi ya? Nabi yang suka berkhotbah ya, mengabar Injil kepada orang lain pada zaman dulu. Lalu pada waktu itu si bapak nabi ini tiba-tiba sakit. Dan tidak lama kemudian si bapak ini pun meninggal. Aduh, meninggal, sedih ya. Istri dan anaknya ada 2, 1 orang istrinya. Lalu si ibu ini begitu sedih memikirkan bagaimana masa depan keluarganya. Anak-anaknya ini sudah mulai besar. Mungkin kalau zaman sekarang sudah mulai sekolah ya. Lalu begitu sedihnya si ibu ini setelah meninggal suaminya. Ada lagi yang bikin ibunya sedih, bahwa bapaknya ini mempunyai utang banyak. Dan mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Di dalam kesedihannya ibu janda ini, dia tiba-tiba ingat bahwa seorang nabi, namanya adalah Nabi Elisa. Siapa namanya? Nabi Elisa. Wah, dia ingat, oh iya, ada seorang temannya bapak dulu namanya Nabi Elisa. Coba dulu saya ke sana katanya. Wah, dia cepat-cepat pergi. Dibilang sama anaknya yang 2 laki-laki, kita bikin aja namanya Delon dan Dilan ya. Delon, Dilan, sekarang kamu tinggal di mana? Di rumah. Ibu mau pergi dulu ke rumah Pak Elisa. Wah, bukan Pak Elisa di sini ya, bukan Om Elisa. Nabi Elisa. Cepat-cepat ibu janda ini pergi. Lalu pada waktu di sana dia ketok pintunya. Pak Elisa katanya, tolong saya. Kenapa katanya? Saya punya masalah besar. Kemarin ada orang yang datang di rumah saya menagih utang. Wih, Pak Elisa bilang, wah masa sih? Iya, rupanya dulu banyak utangnya bapak katanya. Setiap hari saya ditagih, jadi saya sudah takut. Kalau tidak, nanti anak saya Dilan dan Delon mau dibawa menjadi budak, mau dibikin budak. Lalu Pak Elisa bilang, oh katanya sekarang tenang aja, kita berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus betul. Lalu Nabi Elisa bersama dengan ibu janda tadi berdoa. Ditanya, di rumah ada apa Aldi? Wah, si ibu bilang di rumah sudah nggak ada apa-apa, hanya tinggal 1 botol katanya minyak.
Hanya tinggal 1 botol, itu cuma sedikit. Kalau disuruh membayar utang itu tidak akan cukup, utangnya lumayan banyak. Lalu Nabi Elisa bilang, sekarang kamu pulang ke rumah katanya. Ambil apa? Ambil tempayan atau kendi yang kosong dari tetanggamu, nanti kamu isi dari botol yang berisi minyak. Wah, mukanya ibu janda ini seperti tidak percaya ya. Dia bilang, aduh mana mungkin, karena saya hanya punya 1 botol. Tapi dia pikir apa ini perkataan Nabi Elisa harus dituruti. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia panggil anaknya Dilan dan Delon, dia bilang, sekarang kamu pergi ke tetangga, minta apa? Kendi atau tempayan. Ini ada ya fotonya ya. Lalu dibilang, untuk apa mak? Kata Dilanda. Dia bilang, pokoknya kamu pergi. Nanti kalau habis dari rumah tante yang sana, pergi lagi ke rumah tante yang sana. Wah, si anak ini menurut saja Aldi. Lalu penuhlah itu dapurnya dengan kendi yang kosong. Wah, sekarang si ibu janda sudah mulai apa? Sudah mulai semakin percaya. Lalu dia mengambil itu kendi yang berisi minyak yang sedikit. Nah, ini dia. Mulai dia menuang. Wah, diisi. Kendi yang pertama, wah ini mah pasti penuh karena masih 1 tempat ya, 1 besarnya sama, pasti penuh. Lalu mau kendi yang kedua diisi. Wih, masih ada, dituang terus. Lalu yang ketiga diisi. Masih ada juga, diisi lagi ke-4, ke-5 sampai semua kendi yang ada di dalam dapurnya itu penuh. Ajaib sekali, itu apa? Botol tadi. Karena doa dari Nabi siapa tadi? Nabi Elisa dan janda yang percaya kepada Tuhan. Begitulah cerita dari seorang janda pada zaman dahulu yang percaya kepada Tuhan, akhirnya dia boleh melunasi utangnya. Oke, cerita kita sampai di sini. Selanjutnya kita akan mendengarkannya di khotbah. Anak-anak boleh duduk manis dan tidak ribut ya. Sebelumnya kita akan membaca Alkitab dulu di dalam. Aldi boleh tolong baca. Kita akan baca Filipi Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Baik, terima kasih. Allah akan memenuhi segala keperluan kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Siapa yang berjanji mau percaya kepada Tuhan? Baik, terima kasih. Siapa yang mau berdoa? Oke, boleh. Mau berdoa sini saya. Sini. Berdoa 2 ya. Oke, 3. Pintar. Kakak duluan. Semua tutup mata, kita berdoa. Tuhan berkati kita sudah mendengarkan cerita, berkati kita jadi anak yang baik dan penurut. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kita anak-anak, dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita ini. Sekarang kami pengen duduk dengan orang tua, berkati Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih. Boleh duduk dengan manis ya. Baik,
Baik, anak-anak akan kembali kepada orang tua dan tertib bersama-sama untuk ibadah selanjutnya. Baik, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh Care Group Yakub.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui ayat inti dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita nyanyikan lagu Sion nomor 204, bait yang kedua dengan lembut. Sabda yang kuterima sekarang Tuhan, ku yakin memberi keselamatan. Lepaskan jiwaku dari dosa, ku jadi milikmu selamanya. Jemaat, saya undang untuk kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang begitu mencintai kami, pada saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu siap untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya Engkau curahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat saya ucapkan pada kita semua. Tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, oleh karena berkat-Nya kita boleh beribadah pada Sabat ini. Kalau saya melihat jam saya sudah jam 1 persis. Ini jam Kalimantan. Dan di sini sudah jam 12. Setahu saya biasanya setengah jam jatah khotbah, tetapi ini sudah tidak ada lagi waktu sebenarnya. Tetapi saya mohon saudara-saudara boleh bersabar, boleh mengizinkan saya untuk tetap membawakan khotbah ini, dan saya juga berharap tidak terlalu panjang. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya oleh Gembala Jemaat, juga Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat IPH yang memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh berdiri di hadapan saudara. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah dikumandangkan, ada 3 berturut-turut, yaitu Bapak Dompas tadi ya, kalau tidak salah Pak ya, Pak Kompas, Pak Jeremias, juga dari keluarga besar Bapak Manueke, dan juga care group Yakub. Kiranya Tuhan boleh memberkati talenta-talenta menyanyi daripada saudara-saudara, dan lagu yang kita bawa, yang sudah kita perdengarkan Sabat ini, boleh mengangkat kerohanian kita kepada Tuhan. Saya berterima kasih juga kepada istri saya yang cantik. Kalau ada orang mengatakan dulu istri saya ini cantik, kalau saya tidak, dari dulu istri saya ini sangat cantik. Puji Tuhan yang sudah memberikan khotbah berupa cerita anak-anak tentang janda di Sarfat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam apa? Dalam kebenaran. Di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Saya percaya saudara-saudara juga mempunyai keinginan untuk mengharapkan semua anak-anaknya berada dalam kebenaran. Saya boleh saksikan di hadapan saudara, kebetulan kami 6 bersaudara di keluarga kami, dan semuanya berada dalam kebenaran. Orang tua saya punya anak 6, cucunya ada 18. Nini nononya, kalau orang Batak bilang nini nono, cicit cucut ya, sudah ada 10 orang, yaitu 2 dari cucu, anak dari cucu anak laki-laki,
dan 8 dari cucu dari anak perempuan. Udah 10 cicit cucunya. Puji Tuhan. Dan istri saya juga, mereka 8 bersaudara. Saya tahu istri saya ini pada waktu kami masih kuliah, orang tua atau mertua saya laki-laki sudah meninggal, belum mertua lah pada saat itu ya. Orang tua laki-laki sudah meninggal pada waktu kami masih tingkat 2. Dan mertua saya perempuan yang single fighter di dalam membesarkan dan merawat anak-anak 8, dan kebetulan kami keluar yang pertama, dan semua anak-anak daripada mertua saya, kami sebagai yang pertama, semuanya berada dalam kebenaran. Ada amin saudara? Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, saya menyadari bahwa peran seorang ibu di dalam rumah tangga begitu luar biasa. Peran seorang istri dalam membesarkan anak-anak, secara pribadi saya tidak bisa membohongi bahwa ibulah yang mempunyai peran utama di dalam rumah tangga. Saya mempunyai jadwal kerja di tempat saya bekerja kurang lebih 23 tahun. 3 tahun saya bekerja 7 hari libur, 14 hari di tempat pekerjaan. 2 tahun saya bekerja 5 hari, 2 hari saja di rumah. Sisanya kurang lebih 17 sampai 18 tahun saya bekerja 14 hari libur. Dan 1 hari setelah saya di Bandung tinggal, kurang lebih sudah 5 tahun, saya bekerja 1 hari berangkat lebih cepat dari jadwal bekerja saya. Dan bahkan saya pulang setengah atau 1 hari lebih lambat. Artinya setengah dari umur pernikahan kami, setengah dari umur anak-anak kami juga, saya tidak bersama-sama dengan mereka. Saya sangat menyadari bahwa istri saya punya peran penting di dalam membesarkan dan merawat rumah tangga maupun anak-anak. Firman Tuhan yang akan saya coba bawakan pada Sabat hari ini lebih kepada pengalaman di dalam rumah tangga kami, pengalaman yang kami ambil hikmah rohaninya, yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Cerita yang sama kita bisa lihat di sana dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34. Ini adalah bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di atas kayu salib, di atas bukit. Inilah bagian daripada khotbah Yesus pada waktu Yesus menyampaikan 10 sabda bahagia di atas bukit. Kita lihat gambar ini. Inilah bukit di mana Yesus menyampaikan sabda bahagia dengan seluruh firman Tuhan yang ada dalam khotbah di atas bukit. Tapi saya mencoba membuka di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-5 bahwa kita juga diajarkan untuk berdoa. Berdoa yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita sangat sederhana. Tuhan tidak mengajarkan kita berdoa yang terlalu muluk-muluk. Salah satu yang saya senang dari doa ini, selain semuanya senang ya, bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berdoa untuk kita menjadi seorang yang apa? Yang kaya. Saya mencoba membawakan sebuah lagu Lord Prayer. Kebetulan lagu ini pada waktu kami menikah, lagu ini tidak dinyanyikan karena sumber daya manusianya barangkali pada waktu kami menikah di Sumatera Utara tidak ada yang bisa menyanyikan lagu ini. Saya akan mencoba membawakan lagu ini, dan saya percaya kita juga boleh mengambil makna lagu ini bahwa doa Bapa kami sungguh merupakan doa yang sederhana yang kita bisa bawa setiap hari di rumah untuk membuat kita semakin bahagia di dalam keluarga kita. Tolong mic-nya.
which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Makasih Ibu Elsa. Judul firman Tuhan yang saya coba bawa pada sahabat ini, Allah adalah sumber segala berkat bagi makhluk-makhluknya. Di dalam ini tadi adalah bukit di mana Yesus menyampaikan khotbah. Dan saat ini tempat ini sudah difugar, sudah menjadi pelataran yang dibuat pagar, ya. Dan ini kebetulan menghadap ke Danau Galilea. Menghadap ke Danau Galilea. Dan tempat di mana Yesus menyampaikan firman Tuhan, 10 sabda bahagia dan firman Tuhan yang lain. Ada banyak orang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Dan yang saya mau bawa pada sahabat ini adalah mengenai hal kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, dan cerita yang sama di dalam Lukas pasal yang ke-12. Cerita ini sebenarnya khotbah di atas bukit, di mana disampaikan oleh rasul-rasul Tuhan, yaitu oleh Matius dan Lukas. Tentu barangkali ada perbedaan sedikit. Kalau di dalam Matius ada 8 yang disebut kita tidak perlu khawatir. Ada 8 hal yang kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita. Yang kedua, kita tidak perlu khawatir akan hidup kita dan apapun yang akan kita makan. Tuhan katakan tidak perlu khawatir akan apa yang akan kita makan dan tempat tinggal kita. Dan yang keempat, jangan khawatir akan jalan hidup kita. Dan yang kelima, jangan khawatir akan pakaian kita. Jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum dan akan kami pakai. Dan yang ketujuh, janganlah khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir akan hari esok. Di dalam buku Lukas kurang lebih sama, tetapi saya mencoba mempelajari buku The Preacher's Outline and Sermon Bible. Jadi hanya dijabarkan 3, tetapi kurang lebih ceritanya sama. Namun di dalam buku Lukas, hal memberi sedekah dikutip di dalam ayat yang ke-33. Sementara di buku Lukas
kurang lebih di ayat yang keempat disinggung di sana bahwa kita patut untuk memberi kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hal kekhawatiran itu dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan apa yang akan hendak kamu minum. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau di dalam Lukas dikatakan, pandanglah burung-burung gagak. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, burung tidak menyimpan makanan. Mereka boleh setiap hari mereka panen dengan hasil dunia yang Tuhan ciptakan bagi mereka. Lalu di ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Ini contoh bunga bakung. Bahwa Raja Salomo pun pada waktu bermegah di atas tahta kerajaannya tidak memintal dan tidak pernah menggunakan pakaian kebesaran seindah daripada bunga bakung. Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan bagi umat-umatnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana berkat Tuhan itu kalau seperti itu? Apa yang akan kami makan besok? Apa yang akan menjadi kebutuhan kami besok? Yang kami rasa saat ini bahwa kami sangat kekurangan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin hidup kita masih seperti orang fasik yang menghina Allah. Salah satu indikasinya adalah mungkin kita belum memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan dengan setia. Jikalau kita telah memberikan persembahan persepuluhan, tetapi hidup kerohanian kita masih gersang juga, hendaklah kita bertanya kepada diri kita, apakah kita telah memberikan persembahan kita dengan tulus dan ikhlas? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita mengalami hal yang sama. Tidak ada kita sebagai umat-umat Tuhan yang mempunyai kehidupan yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kita. Persembahan adalah ucapan syukur umat Tuhan terhadap perbuatan Allah yang membebaskan, memelihara, menuntun, dan juga memberkati umatnya. Pemberian Allah tidak dapat diukur dan dinilai, karena itu kita memberi persembahan dengan sukacita sebagai ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak pengalaman hidup, pengalaman rohani yang kami alami setelah kurang lebih kami 5 tahun pindah di jemaat IPH. Kalau saya boleh jujur, saya bukan curhat, tetapi pada waktu kami pindah dari Kalimantan, kurang lebih 18 tahun kami di Kalimantan, jujur kalau boleh saya katakan keadaan ekonomi kami ya bekerja di perusahaan minyak, tetapi kami merasa ada sesuatu yang kurang. Lalu kami berjanji dengan istri, Mi, coba kita lebih setia kepada Tuhan. Coba kita lebih setia kepada Tuhan. Dan persembahan persepuluhan sejak kami bekerja yang terbaik kepada Tuhan kami selalu berikan. Tetapi persembahan terpadu, persembahan yang dengan sukacita harus kita sampaikan kepada Tuhan, saya katakan, coba kita uji Tuhan, Mi. Sebagaimana Tuhan katakan, ujilah aku, kata Tuhan. Kenapa kita tidak coba? Barangkali kami dulu hanya memberikan mungkin setengah dari terpadu yang seharusnya kami berikan. Lalu kami pindah ke Bandung.
dan kami memberikan itu sepenuhnya. Memberikan sepenuhnya. Saudara tahu, saya pulang setiap field break atau off ke Bandung, ongkos saya, tiket saya itu harus saya yang beli dari Kalimantan menuju Jakarta atau menuju Bandung. Karena kewajiban perusahaannya mengembalikan saya ke Balikpapan dari tempat pekerjaan. Tetapi kami rasa bersyukur kepada Tuhan. Hampir setiap pulang atau sepanjang tahun, perusahaan selalu menugaskan saya untuk bertugas ke Jakarta. Tentu kalau ditugaskan ke Jakarta, dapat fasilitas untuk boleh pulang pergi. 2014, 2013, hampir boleh dikatakan 90% perusahaan yang menanggung biaya saya field break ke rumah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya menghitung-hitung, kalau saya pulang kurang lebih antara 1,5 juta sampai 2 juta ongkos saya pulang. Tapi kalau perusahaan kurang lebih membayar itu hampir 4 juta pulang pergi antara Jakarta dan Kalimantan. Kalau saya kalikan kurang lebih 40 juta. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya baru menyadari Tuhan itu sangat apa? Sangat baik. Tuhan itu tidak miskin ternyata. Tuhan itu tidak miskin. Suatu kali saya pulang dari tempat pekerjaan, saya tiba di Cengkareng di Soekarno-Hatta. Lalu saya masuk ke rest area atau ke restroomnya. Lalu saya membawa 2 buah tas, 1 tas laptop dan 1 tas kerja biasa. Saya letakkan tas koper saya itu di tempat yang sebenarnya, dan ada penjaga di sana. Lalu saya sampaikan, oh ya, tolong dilihat bang. Oh iya, siap katanya. Lalu saya masuk ke restroom. Setelah saya keluar, saya mencabut uang saya. Kebetulan hanya ada 5.000 dan 2.000 rupiah. Saudara tahu, saya kasih yang 5.000 rupiah. Saya kasih 5.000. Saya pun merasa enak hati. Wah, dia pun melihat wajah saya, loh. Lalu dikantongin, dan memang dia hanya pekerjaannya barangkali di situ memang hanya membersihkan toilet. Tetapi barang siapa yang mau memberikan mungkin dia terima seperti itu ya. Saya yakin dia mendoakan saya, mudah-mudahan om itu diberkati sampai di mana tempat tujuannya. Lalu saya keluar dari airport sampai tiba di travel. Sampai di travel tidak lama waktunya saya bayar travel karena uang travel sudah saya siapin. Lalu saya berangkat. Mulai dari Cikarang Utama hujan begitu deras. Hujan begitu deras. Sampai hampir tiba di Bandung. Saya udah berpikir saya nanti akan naik taksi saja nanti depan BTC untuk ke rumah. Kurang lebih kalau naik taksi Argo itu kurang lebih sampai di rumah plus minus 20.000 harus saya bayar. Tapi tidak masalah dalam hati saya. Begitu bayar tol travel ini, hujan itu berhenti reda. Dan pada waktu tiba di bundaran masuk dari kolong, saya katakan, om biar saya turun di sini. Dan hujan berhenti, saya turun di sana, dan ada angkot dari Cimindi ke Sederhana lewat. Saya langsung naik di sana. Saya bayar hanya 2.000 rupiah. Sampai saya nyampe di mana? Tiba di rumah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengingat dari tadi bahwa saya memberikan sama dia 5.000. Tuhan itu pasti membuka jalan bagi kita dengan kondisi dan kesetiaan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tidak boleh melupakan berkat Tuhan apabila kita mendapat hasilnya di bumi ini. Pada waktu bangsa Israel zaman dulu, mereka boleh bermegah kepada Tuhan dan mengatakan bahwa mereka mengakui Tuhan secara umum karena pelbagai-bagai kebajikan yang Allah berikan bagi mereka. Kita harus dengan sukarela datang kepada Tuhan, memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Laut Mati adalah sebuah laut yang boleh kita katakan hanya menerima, tidak pernah memberi kepada orang lain atau kepada lingkungannya. Walaupun saat ini banyak orang menggunakan lumpur daripada Laut Mati ini untuk masker gitu ya. Oleh karena kadar garamnya yang sangat yang sangat tinggi. Barangkali kalau mungkin di rumah pun kita menggunakan garam, barangkali masker di rumah mungkin juga cantik juga gitu ya. Tapi yang saya maksud adalah bahwa
Tidak ada hal yang positif dari Laut Mati, karena di sana tidak ada flora atau fauna yang tumbuh. Di mana? Di Laut Mati. Saya percaya saudara tidak akan mau disebut sama dengan siapa? Dengan Laut Mati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita mempunyai kerinduan untuk memberi kepada orang lain, kepada Tuhan, Tuhan akan memperhatikan saudara. Pada waktu kami coba berenang di Laut Mati, kepercik air asin itu ke mata, sangat perih dan sangat sulit untuk apa? Untuk dihilangkan. Kepercik di mulut sangat pahit rasanya. Bila mana saudara boleh mengambil hikmah di sini, jangan pernah kita mau disebut seperti Laut Mati. Allah tidak miskin, langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Dia sanggup membiayai pekerjaannya di bumi ini tanpa memungut dari hasil pekerjaan kita. Akan tetapi Allah ingin memberkati kita. Dia ingin melihat kita, anak-anaknya atau umat-umatnya hidup berkecukupan. Sedangkan permulaan dari segala berkatnya adalah datang melalui apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kami mengalami banyak perkara-perkara rohani, perkara ajaib dalam rumah tangga kami. Saya cerita pada waktu anak kami yang pertama hendak mengambil kedokteran. Kebetulan dari kecil cita-cita anak ini ingin seorang dokter. Barangkali saya tidak akan mungkin punya cita-cita seorang dokter. Dari segi biayanya, barangkali dari segi kemampuan otak saya pun mungkin tidak sanggup saya untuk menjadi seorang dokter. Lalu saya katakan, "Dek, kamu bawa dalam doamu apa yang menjadi apa? Cita-citamu." Pada waktu dia kelas 3 SMA, hampir setiap sahabat anak ini boleh apa? Berpuasa. Setiap sahabat anak ini berpuasa. Pada waktu dia lulus SMA, dia mengambil ujian masuk di Maranatha. Pada waktu dia masuk di Maranatha, dia diseleksi dan dia lulus. Puji Tuhan, kami berdoa, terima kasih Tuhan. Hari Selasa, tiba saat pendaftarannya. Kebetulan kami harus menyetor dan saya mohon maaf, saya sampaikan nilainya. Kurang lebih 156 juta uang masuk di Maranatha. 156 juta. Saya mencoba kita nanti untuk membandingkan bahwa berkat Tuhan itu ternyata tidak berhenti begitu saja kepada kita. Pada waktu kami mendaftarkan, kami baru menyerahkan 65 juta untuk mendaftarkan anak ini. Hari Selasa kami masukkan duitnya. Hari Rabu saya berangkat bekerja karena sehari lebih cepat. Dan hari Rabu itu anak kami pergi dia TOEFL, tes TOEFL ya, tes bahasa Inggris. Dan hari Kamis mengklarifikasi perkuliahannya. Dan ternyata mereka minta, "Pak," atau dokter ya, kebetulan dengan dekannya, "apakah kami diberikan dispensasi libur hari Sabat?" Lalu di Maranatha disampaikan, tidak bisa libur hari Sabat. Karena sistem ini sistem paket. Kalau ada satu yang tidak lolos, tahun depannya pun mungkin tidak muncul lagi. Dan harus mengulang barangkali 4 tahun depan lah, kira-kira begitu ya. Untuk bisa mengimbangi yang teman sekelasnya. Lalu anak saya ini dengan menangis, istri saya telepon, "Pi, dia putuskan untuk tidak berkuliah di Maranatha." Wah, ibarat petir siang bolong, saya masih di tempat pekerjaan. Lalu bagaimana? Ya tidak tahu anak ini mau kuliah di mana. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, anak ini kebetulan ingin menjadi seorang dokter. Lalu dia katakan, "Pi, tidak apa-apa Pi, biarlah saya menganggur 1 tahun. Saya les, saya coba membenahi diri, dan saya berdoa kepada Tuhan. Sepanjang tahun, sepanjang kurang lebih setiap sahabat dia berpuasa kepada Tuhan." 65 juta yang kami sampaikan ke Maranatha. Pada waktu kami mengurus dengan istri, bahkan istri saya pergi dengan pendeta ke sana mendoakan. Namun surat dari direktur keuangannya, barangkali pembantu rektor 2 kalau tidak salah, menyampaikan bahwa uang tidak bisa dikembalikan. Waduh, sangat sakit rasanya. Tidak bisa dikembalikan. Lalu kami berpikir, kalau begitu gimana? Ini kebetulan sudah tabungan anak, juga kami sudah kumpul-kumpulkan. Bahkan 90 juta lagi yang akan kami setor untuk 2 bulan berikutnya juga. Saya sudah berpikir, nanti barangkali saya cari. Mungkin apakah dari koperasi atau dari mana, seperti itu. Yang penting anak kami ini kuliah.
sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Saudara tahu, sampai 3 bulan uang ini tidak bisa dikembalikan. Lalu saya ajak istri saya untuk berdoa. Mi, coba kita berdoa sekali lagi. Kita pergi ke Maranatha. Pada waktu hari Jumat, kami pergi dengan istri saya dan adik kami, anak kami di rumah. Lalu saya katakan saya mau bertemu dengan ketua yayasan. Disitulah saya tahu bahwa ketua yayasan ataukah disebut dengan BOD ya, Board of Director-nya atau pemilik daripada yayasan ini. Dan mereka sangat sulit untuk ditemui. Dan kami pun dihadapkan dengan sekretaris eksekutif daripada ketua yayasan ini. Dan sangat baik dan sangat lembut hatinya ibu yang kami temui ini. Puji Tuhan. Lalu kami pun berdoa di sana. Istri saya pun sempat meninggalkan buku kemenangan akhir di sana. Lalu saya katakan, Bu, kenapa? Pada waktu kami berbincang, kenapa Ibu uang kuliah anak kami tidak bisa dikembalikan? Oleh karena di tahun yang sama anak kami ini mencoba ujian di negeri, tidak lulus juga karena dia mengambil jurusan yang sama di Unpad dan di Udayana Bali. Sebenarnya kalau secara aturan universitas swasta itu mengembalikan biayanya apabila masuk negeri, kira-kira begitu ya. Tetapi ini tidak lulus di negeri. Itulah kami pergi ke sana. Kenapa tidak bisa dikembalikan, Bu? Saya bilang. Lalu dia katakan, Pak, kan sudah ada di aturan bahwa uang anak ibu tidak bisa dikembalikan. Lalu saya katakan, kebetulan saya baca semua brosur daripada Maranatha. Hanya ada 2, Bu. Hanya ada 2 poin di mana uang kuliah tidak bisa dikembalikan. Yang pertama, apabila anak itu tidak mampu meneruskan perkuliahan. Dan yang kedua, apabila anak itu melanggar atau ada pelanggaran administratif. Coba Ibu sebutkan, kira-kira anak kami ini yang mana poin yang mengakibatkan uang kuliahnya tidak bisa dikembalikan. Lalu saya tinggalkan kartu nama saya bilang, Bu, kami dengan cara baik-baik, Bu, dengan cara memohon Ibu, tolong Ibu sampaikan ke ketua yayasan. Lalu dia lihat wajah kami bertiga dengan adik kami. Lalu dia katakan, Pak Sagala, tunggulah hari apa? Minggu depan. Tidak sampai hari Rabu, hari Selasa dia telepon saya, Pak Sagala, uang kuliah anak Bapak dikembalikan 80%. Waduh, puji Tuhan. Hanya 20% ditahan. Kurang lebih 13 juta ditahan, 52 juta kembali. Saya katakan kepada ibu itu, Ibu, saya berdoa dan kami ikhlaskan uang yang 20%, saya bilang. Saya ikhlaskan itu menjadi berkat buat Maranatha. Demikian juga Maranatha mengikhlaskan yang 80% kembali buat anak kami untuk menjadi berkat buat kami dan anak kami, saya katakan. Lalu kami berdoa dengan istri, bersuka cita kami di rumah. Kembali 52 juta. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kebetulan kami membeli sebuah gubuk di tempat kami sekarang, dan uang ini yang kami pakai untuk nambah membeli rumah ini. Kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan dengan anak kami tahun depan dengan perkuliahannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba tahun depannya anak kami diterima di Samratulangi, Manado. Sebuah universitas yang sampai sekarang juga sangat diberkati Tuhan oleh karena mereka memberikan anak-anak Seventh-day Adventist di sana untuk berlibur hari Sabat. Kalau sudah jam 6 sore hari Jumat katanya, anak-anak SDA boleh pulang lebih dulu. Puji Tuhan. Dan anak kami pun berkuliah di sana. Dengan uang kuliah tidak ada uang masuk. Hanya 15 juta satu semester. Puji Tuhan. Kalau kami kalikan kurang lebih hanya 120 juta sepanjang sampai tamat uang kuliahnya. Kalau di Maranatha saya coba kalikan 25 juta satu semester kali 8 200 juta, kurang lebih 356 juta kami harus siapkan uang untuk anak kami. Tuhan itu tidak menutup mata bagi orang-orang yang mau menguji Tuhan. Jangan pernah takut kepada Tuhan. Jangan pernah takut dengan persembahan yang saudara berikan. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Orang tua kami di kampung kebetulan masih sehat. Kedua-duanya, bapak dan mama, mereka masih sehat. Dan mereka usaha kelapa sawit di kampung. Dan barangkali orang tua kami juga dengan persembahan terpadu belum mempunyai komitmen yang baik.
terhadap persembahan terpadu. Perpuluhan sudah merupakan bagian Tuhan, dan itu yang menjadi pelajaran bagi kami diberikan sejak kecil. Tetapi persembahan terpadu mereka belum penuh berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 2 kali kejadian kepada orang tua saya. Ada sebuah mobil mereka modifikasi untuk membuat pickup. Kebetulan asam mobil ini atau nilainya kurang lebih 50 juta. Mereka beli mobil ini, mau dimodifikasi, dan diberikan juga uang kepada mekaniknya untuk dirubah mobil ini. Ternyata mobil ini pergi dibawa sama bengkelnya entah kemana, kurang lebih 50 juta. Suatu kali ada orang yang bekerja bagi orang tua saya, dan orang tua saya ini bekerja, menyuruh dia untuk bekerja di ladang agak jauh memang dari tempat mereka tinggal. Dan setiap kali pekerja bapak ini datang, "Pak, Opung, kurang uang untuk beli membeli pupuk, kurang uang untuk membeli racun dan lain sebagainya." Lalu bapak saya ini seolah-olah dekat dengan bapak itu, dia berikan kurang lebih hampir 15-20 juta nilainya, uang yang tidak jelas yang diberikan oleh bapak saya. Kebetulan orang itu pun rahib dari kampung itu, tidak tahu kemana, mereka pergi lari. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sampaikan kepada ibu saya, kepada bapak saya, "Pak, coba bapak melihat ke belakang hidup kita," saya bilang. "Coba bapak lihat dengan kejadian mobil kita dilarikan orang. Coba bapak lihat dengan uang yang tidak benar dikelola oleh pekerja bapak. Kalau bapak jumlahkan kira-kira, kalau bapak jumlahkan dengan persembahan terpadu yang tidak full kita berikan, kira-kira seperti apa Pak?" saya katakan. Ibu saya pun hampir menangis saya sampaikan seperti itu. Lalu mereka katakan, "Iya Pak Sendi, kami akan mencoba untuk apa? Untuk lebih setia kepada Tuhan." Saya kurang tahu saat ini, saya coba telepon mereka. Sepertinya mereka juga belum juga full untuk memberikan. Baru-baru ini mereka ingin membeli ladang 2 hektar dengan nilai perolehannya kurang lebih 100 juta. Mereka mau membeli ladang ini, tetapi orang tua ini namanya polos. Dia memberikan DP daripada ladang yang 100 juta ini, 20 juta dia berikan DP-nya. Ternyata ladang ini memang dari awal sudah diingatkan bahwa ladang itu ladang persoalan, jangan dibeli Pak. Lalu kakak saya yang pendeta yang dari Jakarta kembali pulang ke kampung dan mengajak bapak saya untuk berdoa. "Pak, kita berdoa di ladang ini, apakah ladang ini harus kita beli atau tidak?" Pada waktu mereka berdoa, tidak lama kemudian orang yang mengklaim ladang itu datang. "Opung, kami tidak ada permasalahan dengan Opung. Jangan sampai Opung beli ladang itu, nanti menjadi masalah antara kami dengan Opung." Lalu kakak saya mengatakan, "Pak, ini merupakan petunjuk bahwa kita tidak boleh meneruskan membeli ladang itu." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu orang tua saya pergi ke orang yang mau menjual ladang itu, ladangnya tidak laku, mereka meminta 20 juta. Lalu saya sampaikan sama bapak, secara hukum 20 juta yang disebut dengan DP atau apapun namanya, tidak dikembalikan pun tidak masalah. Lalu saya sampaikan, "Pak, coba bapak pergi ke situ, minta jangan 20 juta. Memang mereka janjikan, "Opung, kami akan kasih uang Opung. Kami akan kasih uang Opung." Tapi sampai sekarang belum dikasih. Lalu saya katakan, "Pak, coba minta hanya 18 juta. Tinggalkan 20%. Tinggalkan 20 juta, 2 juta buat mereka." Tapi orang tua ini seolah-olah merasa bahwa, "Aduh, ngapain saya tinggalkan hasil keringat saya untuk mereka?" Lalu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingatkan bapak saya bahwa coba bapak ingat pengalaman cucu bapak yang ada di Bandung. Saya sampaikan, banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Relakan itu supaya Tuhan memberikan lebih besar kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
pada waktu Bunda Teresa di akhir hidupnya, dia hanya berpikir untuk membantu orang-orang yang tinggal di jalanan, untuk membantu anak-anak jalanan yang sudah hampir mati. Atau barangkali anak ini untuk yang terakhir kali bisa merasakan hangatnya selimut. Anak-anak jalanan ini barangkali untuk yang terakhir kali bisa untuk merasakan rasanya enak makanan. Bunda Teresa yang terkenal pada waktu di Bali, pada waktu di mana dia bekerja, dia mengambil orang-orang yang sudah sekarat di jalanan, dia bawa ke rumah. Dia bawa ke rumahnya, dia mandikan, dia suruh tidur. Setelah itu orang itu mati. Prinsip memberi dan menolong orang di dalam diri Bunda Teresa merupakan suatu karunia yang Tuhan berikan bagi dia. Apakah saudara mau bila mana kita boleh berjanji dalam kehidupan kita untuk boleh memberikan kepada orang lain, memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, dan menolong orang-orang yang berkekurangan. Saya bawa di dalam nama Yesus, bila mana Tuhan datang kali yang kedua, kita boleh bersama-sama dengan Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan boleh memberkati saudara dan saya. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Sion nomor 240, Berserah kepada Yesus. Jemaat kami undang berdiri. di sorga, Bapa yang begitu mencintai kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu melalui pengalaman hidup yang kami rasakan. Biarlah kami dapat mengambil hikmah daripada pengalaman ini Tuhan. Kami pribadi lepas pribadi menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan boleh memberkati kami, memberkati anak-anak kami. Dengan demikian senantiasa berkat Tuhan menjadi bagian kami hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bila mana kami kembali dari tempat ini Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa yang tidak kelihatan menuntun kami agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing. Pertemukan kami kembali dalam peribadatan kami selanjutnya. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
curahkan